Maksud lu apa ngirim-ngirimin kayak aplikasi nggak jelas gitu ke WA gua? Kok game apa ya kalau Nih, lu lihat jelas-jelas nih jam 7 malam lu suruh gua baca berita terkini. Baru dalam bentuk APK. Pas gua buka, HP gua menjadi ngehang. Masa bohong gitu dong? gue kayaknya nggak kirim apa-apa deh atau ngechat gue semalam gitu. Orang ini jelas-jelas ada chatnya kok di sini. Tapi semalaman tuh dia sih ya, coba gue cek. Kalian berdua ini jadi kenapa bersekutu gini sih? Penipu gua? Wah, gua nggak nyangka sih temenan sama penipu-penipu kayak gini. Oh nih, lu bacanya nih, chatnya tuh. Dia bener-bener ngechat gua tapi Nggak mau. Gue sama dia. Iya, dia sama nih. Mending lu cek dulu deh nomornya benar apa enggak. Soalnya zaman sekarang banyak banget modus penipuan, banyak orang pakai nomor nggak jelas buat ngaku-ngaku gitu buat kirim file. nih, tapi tuh namanya nama dia, Valeri. Profile picture-nya itu profile picture dia nih. Coba lihat nomor belakangnya deh. Nomornya berapa? Nomor belakangnya sih 9099. Ih, nomor belakang gue aja 818, Chris. Salah kali. Iya, itu orang deh. Gua kali dia nipu berarti emang itu lo. Tapi itu bukan gua. Iya, dia nipu berarti. Iya. Jadi gimana dong? Soalnya Kekuras mereka. Iya, maksudnya kekuras. Apanya kekuras? Emang gitu. ya gua pesan MBK gua bisa 16.000. Mending lapor ke polisi sih. Mending kita ke polisi sih. Iya. Sedih banget soalnya sampai kekuras banyak gitu. Jadi gimana dong? Waduh, ini kan kelalaian gue juga ya. Bisa nggak ya kalau kita Bisa. Ya, harusnya bisa. Nanti kita ceritain aja kronologinya di kantor polisi. oke, udah kita pergi ke Kita ke kantor polisi aja. Belakangan ini penipuan online dengan berbagai modus kerap terjadi. Sederet penipuan ini pun menghantui pemilik mobile banking atau pengguna dompet digital. Data terbaru pun menunjukkan kejahatan cyber seperti pencurian data pribadi dan penipuan online yang telah mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga terus menjadi masalah yang serius dan perlu diatasi. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya inovasi dan berkembangnya ekonomi berbasis digital. Revolusi itu juga dinikmati Indonesia dan negara bangsa di dunia. Namun, adanya perkembangan ekonomi berbasis digital itu tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga memunculkan kejahatan digital yang semakin merajalela. Meningkatnya kasus penipuan pun tidak lepas dari kecanggihan teknologi yang mendorong pelaku untuk terus mengupdate modus kejahatan. Dari kejahatan ini, pelaku dapat mencuri data pribadi, pengambil alihan data, hingga berujung pada kerugian dan kehilangan uang. Guna mengatasi berbagai modus penipuan digital, maka penting bagi pemerintah untuk memperkuat kerjasama dengan industri terkait keamanan data, termasuk di sektor keuangan dan perbankan. Selain itu, peningkatan edukasi dan literasi menjadi kunci untuk mendorong kewaspadaan masyarakat. Nah, berkaitan dengan penipuan online yang sering dan kerap terjadi, hal ini sebenarnya sudah diatur loh di dalam Undang-Undang ITE, yaitu yang pertama telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga setelah diatur di dalam perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, tentang penipuan online ini, juga unsur-unsurnya telah dijelaskan di dalam Undang-Undang ITE secara rigid dalam pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu di dalamnya tertulis secara jelas, yaitu unsur yang pertama adalah unsur sengaja dan tanpa hak, lalu yang kedua adanya unsur intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, lalu yang ketiga adanya dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain, lalu yang keempat terdapat yang tidak bersifat publik, dan yang terakhir mengenai menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang ITE itu sendiri bukan secara normatifnya saja yang sudah diatur, tetapi dari segi implementasi sanksinya pun sudah diatur di dalam pasal 47, yaitu tentang sanksi pidana penjara atau denda, yaitu yang telah terjelas dicantumkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 maupun ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 800 juta rupiah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dari segi pengaturan dalam mencegah dan mengatasi telah ada dalam bangunan hukum itu sendiri. Namun tenang saja, karena kami akan memberikan beberapa tips cara untuk mencegah dan menghindari penipuan-penipuan online. Yang pertama, ada menjaga keamanan data pribadi.
Dikarenakan data pribadi seharusnya menjadi milik pribadi saja dan tidak disebarluaskan kepada orang-orang. Yang kedua, ada tidak merespon pada pihak-pihak yang tidak dikenal di media sosial. Media sosial belakangan ini sangat mudah untuk diakses oleh semuanya, oleh siapa saja. Maka dari itu, kalian tetap harus berhati-hati kepada pihak-pihak yang mencurigakan di media sosial. Lalu yang ketiga, tidak mudah mempercayai informasi penting dari online, apalagi oleh orang yang tidak dikenal. Nah, bahkan banyak sekali sekarang penipuan-penipuan yang berkedok menggunakan profile picture teman sendiri, atau misalnya menggunakan nama teman, mengaku sebagai keluarga, saudara. Maka dari itu, kita tidak boleh cepat untuk mempercayai orang-orang yang seperti itu. Lalu yang terakhir, langsung melaporkan kejahatan yang dialami dalam ranah dunia maya kepada pihak kepolisian. Dikarenakan banyak sekali kejahatan yang sudah terjadi, apalagi di ranah dunia maya, maka jika kalian adalah salah satu korban dari kejahatan dunia maya tersebut, kalian harus cepat-cepat untuk pergi ke polisi dan melaporkannya agar dapat langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Fenomena penipuan online merupakan ancaman serius dalam era digital. Dengan berkembangnya teknologi, penipu memiliki akses yang lebih mudah untuk menjangkau calon korban dan menggunakan berbagai taktik yang canggih untuk menipu mereka. Penipuan online mencakup berbagai bentuk, mulai dari phishing dan skimming hingga penipuan melalui media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp. Untuk melindungi diri dari penipuan online, penting bagi individu untuk meningkatkan kesadaran akan risiko tersebut, memahami taktik yang umum digunakan oleh penipu, dan selalu berhati-hati dalam berinteraksi secara online. Selain itu, kolaborasi antara para pengguna, platform online, dan pihak berwenang juga penting untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menindaklanjuti tindakan penipuan secara efektif. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif penipuan online dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan terpercaya.